Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang pada channel YouTube kelompok 6 mata kuliah pedagogik. Pada kesempatan ini, kelompok 6 yang beranggotakan Indah Permata Yuliani dengan NIM 2100171, Rahma Nur Fitria dengan NIM 2105818, Seli Handayani dengan NIM 2109751, dan Syahna Karunia dengan NIM 2100050 akan membahas materi mengenai pengertian pendidik, peserta didik, interaksi pedagogis antara pendidik dan peserta didik, serta contoh interaksi antara pendidik dan peserta didik. Topik pembahasan pertama mengenai pendidik akan dibahas oleh Syahna Karunia dengan NIM 2100050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidik. Dalam proses pendidikan, manusia merupakan unsur yang sangat menentukan guna terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien. Kedua unsur manusia tersebut adalah pendidik dan anak didik. Pendidik dan anak didik merupakan kunci bagi terjadinya pendidikan. Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut dapat menuju ke arah kedewasaan. Dalam pendidikan, pendidik memegang peran yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidik merupakan orang dewasa, baik secara kodrati, orang tua, maupun secara profesi, atau menjadi pendidik karena tugas jabatan yang bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan anak didik. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan, seperti dikemukakan oleh Langfield tahun 1980, yaitu tiap-tiap pergaulan antara orang dewasa, dalam kurung orang tua, guru, dan sebagainya, dengan anak merupakan lapangan atau suatu tempat di mana perbuatan mendidik berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan oleh Langfield, bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Dari pengertian tersebut, terdapat dua manusia yang terkait, yaitu orang dewasa, ialah yang pendidik, dan anak atau manusia yang belum dewasa yang menjadi anak didiknya. Jadi, pendidik adalah orang dewasa yang secara kodrati atau karena tugasnya bertugas untuk membimbing anak menjadi dewasa. Pendidik harus orang dewasa, karena tidak mungkin pendidik membawa anak sebagai manusia yang belum dewasa dibawa kepada kedewasaannya oleh manusia yang belum dewasa. Jadi, pendidik harus manusia yang sudah dewasa. Membawa anak kepada kedewasaannya bukan hanya sekedar dengan nasihat, anjuran, perintah, dan larangan saja, melainkan yang pertama-tama ialah dengan gambaran kedewasaan yang senantiasa nanti dibayangkan oleh anak dalam diri pendidikannya. Di dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik, hal istilah ini disebut dengan situasi pendidikan. Orang dewasa benar-benar sadar akan dirinya sendiri. Ia sadar siapa dirinya, ia sadar apa yang ia perbuat, baik atau buruknya perbuatan itu. Jadi, menjadi dewasa dan kedewasaan akan menyangkut persoalan moral dan persoalan susila serta kesusilaan. Orang dewasa berani bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Pada dirinya telah terjadi keharmonisan antara jasmani dan rohani. Orang dewasa merupakan manusia yang sudah mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dan juga tidak bergantung kepada pendapat orang lain tentang harga dan martabat dirinya dan kesanggupannya. Menurut Ngalim Purwanto pada tahun 2004, membedakan gejala-gejala keanakan dan kedewasaan yang dapat kalian perhatikan di dalam tabel berikut. Yang pertama ada keanakan, di mana anak-anak tidak dapat mencari bentuk atau mencari dirinya sendiri. Mereka belum mendapatkan jati dirinya sendiri, dan mereka tidak mempunyai ketetapan. Kemudian mereka tidak ada kemerdekaan, atau tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian mereka mudah berubah atau emosi yang masih labil. Kemudian mereka lemah dan masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa. Kemudian mereka memerlukan bantuan dan sangat mudah terpengaruh oleh hal lain. Sedangkan berbeda dengan kedewasaan, di mana mereka menampakkan diri sebagai sebuah bentuk, atau mereka sudah mempunyai kepribadian sendiri.
dan beranggapan memiliki ketetapan yang tepat sesuai dengan pondasi diri mereka sendiri. Kemudian, mereka merdeka dalam artian mereka dapat hidup sendiri dan dapat menentukan tujuan hidupnya sendiri. Emosi mereka stabil dan tetap. Kemudian mereka kuat dan mampu membantu orang lain dan tidak bergantung kepada orang lain. Sekarang kita lanjut kepada jenis-jenis pendidik. Pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai kedewasaan dibedakan kepada dua jenis, yaitu yang pertama, pendidik karena keharusan atas kewajaran kehidupan, sedangkan yang kedua adalah pendidik karena diserahi tugas untuk mendidik anak. Yang pertama ada orang tua. Pendidik pertama muncul karena adanya anak. Segera setelah lahirnya anak, orang tua di mana ayah dan ibu dengan secara wajar, alamiah, dan kodrati mereka menjadi seorang pendidik. Orang tua secara wajar langsung menjadi pendidik karena kenyataannya anak lahir dalam keadaan tidak berdaya. Ketidakberdayaan inilah terutama dalam dua hal, yaitu tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri dan tidak berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Karena itu, mereka masih memerlukan bantuan orang lain dan tentunya harus orang dewasa. Orang tua secara wajar menjadi pendidik karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga, dengan tanggung jawab itulah, mengundang para orang tua untuk membantu berkembangnya si anak dan mampu mengembangkan, itulah yang disebut dengan mendidik. Peran pendidik pertama ini sangat besar, karena mereka bukan saja sekedar mendidik anak agar ia menjadi besar dan pandai segala macam, namun terutama ia membantu perkembangan anak dalam segi kemanusiaannya, yaitu menjadi anak didik yang mampu hidup bersama dengan orang lain, menjadi anak didik manusia bermoral dan berhati nurani. Kemudian yang kedua ada guru. Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik. Mereka tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik karena mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua di sekolah. Mereka menjadi pendidik karena profesinya sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru sebagai pendidik harus memenuhi beberapa syarat khusus. Untuk mengajar, guru dibekali dengan berbagai ilmu kependidikan dan keguruan sebagai dasar, disertai seperangkat latihan keterampilan keguruan, yaitu praktek pengalaman lapangan atau PPL. Disitulah para guru belajar mempersonalisasikan menjadi milik pribadi beberapa sikap keguruan dan kependidikan yang diperlukan. Ciri-ciri pendidik. Ciri utama seorang pendidik adalah adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan atau kekuasaan batin mendidik untuk menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan merupakan suatu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas pengaruh tersebut. Yang kedua, ada mengenal peserta didik. Ciri kedua seorang pendidik adalah mengenal peserta didiknya sendiri, yaitu sifat anak secara umum. Anak usia kelas rendah berbeda dengan anak usia kelas tinggi dalam hal sifatnya. Begitu pula secara khusus setiap anak, walau dalam satu kelas dan usia yang tidak berbeda jauh, sifatnya secara khusus berbeda pula. Jika dalam kelas ada 40 anak, maka terdapat 40 sifat yang berbeda. Untuk itu, seorang pendidik harus mengenal anak didik secara khusus agar pendidikannya dapat sesuai dengan setiap anak secara perorangan. Hal tersebut dapat dipelajari dari psikologi perkembangan. Dan ciri yang terakhir adalah membantu anak didik atau peserta didik. Ciri ketiga ini adalah mau membantu anak didiknya dan bantuan yang diberikan harus sesuai dengan yang diharapkan anak didiknya. Kita maklumi bahwa setiap anak didik mau menjadi dirinya sendiri, ingin berdiri sendiri, mau bertanggung jawab sendiri, dan ingin menentukan sendiri. Untuk itu, pendidik tidak boleh terlalu memaksakan kehendak, tetapi harus mengingat pada keinginan anak didiknya tersebut.
Setiap pekerjaan memerlukan syarat-syarat tertentu agar seseorang yang memiliki pekerjaan tersebut bisa berperan secara efektif dan efisien. Apalagi bagi seorang pendidik yang bergaul dengan makhluk yang beraneka ragam karakter dan harus berubah ke arah yang lebih baik. Di dalam slide ini, kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat pendidik. Menurut Edi Suwardi pada tahun 1984, mengungkapkan bahwa seorang pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Sudah tentu tujuan akhir pendidikan harus ia sadari dengan benar. Dalam hal itu, pendidik harus banyak mempunyai pengetahuan tentang apa yang disebut manusia dewasa, sesuai dengan tempat dan waktu. Di Indonesia, ia harus mengenal tujuan pendidikan nasional atau cita-cita nasional tentang manusia Indonesia. Yang kedua, seorang pendidik harus mengenal anak didiknya. Dan yang ketiga, seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Seorang pendidik harus tahu pula memilih mana yang cocok untuk anak ini pada situasi tertentu. Untuk itu, seorang pendidik harus dapat menentukan jalan atau prosedur mendidik yang bagaimana yang harus ia gunakan atau tempuh. Kemudian yang terakhir, untuk dapat membuat suatu pergaulan pendidikan yang serasi dan mudah berbicara pada anak didik, maka ia harus dapat beridentifikasi atau menyatu padukan dengan anak didiknya. Itu tidak berarti bahwa ia luluh dalam kehidupan seseorang atau beberapa orang anak didiknya. Ia harus dapat beridentifikasi, tetapi itu tidak berarti bahwa ia lupa akan dirinya dan berlaku seperti anak didiknya. Seorang pendidik harus tetap menjadi seorang dewasa dan tetapi menyesuaikan segala cara mendidiknya dengan dunia anak. Selanjutnya, topik pembahasan kedua mengenai peserta didik akan dibahas oleh Rahma Nur Fitria dengan NIM 2105818. Baik, di sini saya akan menjelaskan peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan bagian manusiawi yang menempati posisi tengah dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai arah yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut Sudarwanda NIM tahun 2010, halaman 2 menambahkan bahwa terdapat hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar, kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama. Yang ketiga, peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Yang keempat, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaan. Yang kelima, peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam, peserta didik ada penyesuaian diri di dalam kelompok sekaligus meningkatkan luas keadaannya sebagai insan yang unik. Yang ketujuh, peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. Yang kedelapan, peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungannya. Yang kesembilan, peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling pengaruh untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk. Yang kesepuluh, peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki ragamnya keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi ruangnya. 4 karakteristik peserta didik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga menjadi makhluk yang unik. Kedua, individu yang sedang berkembang, anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar.
Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Menurut Edi Suwardi, tahun 1984 mengemukakan 3 ciri anak didik. Yang pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Yang kedua, anak didik ialah insan yang ingin bertumbuh. Yang ketiga, anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Faktor lingkungan merupakan faktor yang menentukan karakteristik spiritual, mental, psikis, dan juga terkadang fisik dan intelijensi. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, pada lingkungan keluarga seperti motivasi dari kedua orang tua agar menjadi orang yang sukses ke depannya dan tidak boleh kalah dengan kesuksesan orang tuanya, kesuksesan teman orang tuanya, kesuksesan anak teman orang tuanya, ingin merubah nasib keluarga yang melarat. Motivasi sebagai kakak yang merupakan contoh bagi adik-adiknya, motivasi sebagai adik yang tidak boleh kalah dengan kesuksesan kakaknya. Lalu di lingkungan sekolah, dari lingkungan sekolah seperti motivasi ingin menjadi juara kelas, motivasi ingin kaya karena melihat orang tua temannya yang kaya, ataupun motivasi dari gurunya. Lalu di lingkungan masyarakat misalnya motivasi dari tetangganya yang sukses, motivasi karena keluarganya selalu diremehkan atau dikucilkan masyarakat, ataupun motivasi karena masyarakatnya diremehkan masyarakat lain. Peran guru dalam mengembangkan potensi peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2 menyebutkan pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Topik ketiga mengenai interaksi pedagogis antara pendidik dan peserta didik akan dibahas oleh Seli Handayani dengan NIM 2109751. Baik, selanjutnya tentang interaksi pedagogis antara pendidik dengan peserta didik. Pengertian interaksi. Sadullah dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa interaksi terdiri dari 2 kata, yaitu inter dan aksi. Aksi adalah kegiatan, sedangkan inter adalah antar. Jadi, interaksi adalah timbal balik yang saling memberikan rangsangan pada kegiatan. Interaksi pendidik dan peserta didik merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam interaksi belajar mengajar. Sadullah dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa interaksi pedagogis merupakan suatu pergaulan antara anak dengan orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan. Interaksi pedagogis pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Jadi, interaksi pedagogis merupakan pergaulan pendidikan yang mengarah pada tujuan pendidikan. Jadi, yang dimaksud interaksi adalah suatu hubungan dalam suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dan pendidik untuk mencapai kedewasaan anak dan tercapai tujuan pendidikan. Ciri-ciri interaksi belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya, antara lain: interaksi belajar mengajar bertujuan membantu seorang anak dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan maupun bakatnya. Ada suatu prosedur yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dalam interaksi belajar mengajar harus ada urutan suatu kegiatan belajar mengajar yang tersusun dan sebuah proses pembelajaran telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Interaksi belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan material. Material yang dimaksud di sini adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan material ialah berupa media-media pembelajaran yang sudah disiapkan sebelum interaksi belajar mengajar. Lalu, interaksi belajar mengajar ditandai dengan aktivitas murid. Aktivitas murid dalam suatu pembelajaran pastinya ada murid yang aktif, ada juga yang pasif. Aktif di sini adalah giat, baik itu giat secara lahiriah atau giat dalam batiniah. Sadullah dan kawan-kawan menjelaskan ada beberapa jenis interaksi belajar, antara lain jenis dari bahan dan yang menjadi tujuan. Interaksi belajar dengan bahan pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan kemampuan berpikir seseorang. Jenis interaksi belajar yang mengenai pengetahuan harus diatur sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Lalu, jenis interaksi belajar mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk ketiganya berlaku prosedur, bahan, metode. Syarat-syarat interaksi belajar mengajar. Suatu interaksi belajar dapat dilihat sebagai suatu kesatuan, karena suatu kesatuan di dalamnya menghasilkan sesuatu keluaran tertentu dan menerima masukan tertentu. Sadullah dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa syarat-syarat interaksi belajar banyak ragamnya, seperti prosedur pengembangan sistem, instruksional yang lebih dijabarkan pada suatu satuan pelajaran, rencana pengajaran, sampai silabus. Ada 5 syarat yang perlu ada dalam satuan itu dengan tujuan agar keluar satu jenis keluaran yang kita kehendaki. Pertama, interaksi belajar mengajar harus bertujuan, yaitu bahwa guru dalam interaksi belajar mengajar harus menentukan sejumlah tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan instruksional inilah yang mengikat semua proses selanjutnya serta bagian-bagian dari interaksi itu. Lalu, bahan pelajaran yang akan menjadi pokok masalah antara guru dan murid. Bahan harus merupakan kelanjutan dari tujuan serta harus menurut pada tujuan. Pada waktu seorang guru menentukan tujuan, maka sudah tergambar pula bahan yang akan diberikan. Yang jelas memang antara tujuan dan bahan harus terintegrasi. Selanjutnya, prosedur, urutan kegiatannya. Kegiatan ini berhubungan erat dengan tujuan dan bahan yang telah ditentukan, karena bahan diatur berurutan dari yang mudah kepada yang sukar, dari yang sederhana kepada yang rumit. Dalam syarat ini juga terkandung arti bahwa hidup dan tidaknya interaksi menyenangkan atau tidak interaksi bertumpu pada penentuan urutan kegiatan ini. Lalu metode serta jenis peralatan pendidikan yang akan digunakan. Metode ini harus cocok dengan bahan dan urutannya dan juga menggunakan alat pelajaran yang tepat pula. Jika tidak, maka interaksi akan terhambat. Yang terakhir, suatu interaksi yakni suatu kegiatan atau pelajaran, maka harus diakhiri dengan suatu pertanyaan atau kata lain kegiatan evaluasi. Sadullah dan kawan-kawan menjelaskan bahwa interaksi pedagogis akan berlangsung apabila terdapat beberapa hal. 1. Rasa tenang pada anak didik. 2. Hadirnya kewibawaan. 3. Kesediaan pendidik membantu anak didik. Yang terakhir, perhatian minat anak. Terakhir, topik pembahasan contoh interaksi antara pendidik dan peserta didik akan dibahas oleh Indah Permata dengan NIM 2100171. Contoh interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang pertama, ada interaksi atas dasar tugas dan peran masing-masing. Dalam situasi belajar mengajar, ditandai dengan hubungan peran dan tugas. Tugas dan peran murid adalah belajar, sedangkan tugas dan peran guru adalah mengajar. Keduanya merasa bahwa harus bekerja sama agar dapat menjalin hubungan. Kedua, ada tujuan. Dalam interaksi belajar mengajar selalu berjuang untuk mencapai sesuatu demi kepentingan murid.
Ketiga, kemauan guru untuk membantu. Dalam interaksi pembelajaran, ditandai dengan kemauan guru untuk membantu agar mencapai kepandaian, keterampilan, maupun sikap tertentu. Keempat, ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang sengaja direncanakan untuk mencapai sesuatu. Dalam suatu interaksi pembelajaran, ada urutan kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk menjalankan langkah urutan prosedur, guru menggunakan metode dan peralatan yang tepat. 5. Ditandai dengan satu garapan materi. Materi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Materi atau bahan telah disiapkan terlebih dahulu sebelum interaksi belajar mengajar dijalankan. 6. Interaksi belajar ditandai dengan aktivitas anak. Anak yang tengah mengalami sesuatu tentu sedang giat atau sedang aktif. Pengalaman ini sangat penting bagi proses belajar untuk menghasilkan keberhasilan. 7. Guru mengambil peranan membimbing. Membimbing dapat diartikan dengan menghidupkan interaksi, yakni menjadi motor penggerak dari proses belajar. 8. Dalam interaksi belajar ada suatu disiplin. Disiplin merupakan pola tingkah laku yang diatur dan harus ditaati oleh guru maupun murid. Dalam hal ini ada prosedur yang telah ditetapkan dan tidak boleh menyimpang. 9. Ada batas waktu. 10. Interaksi belajar mengajar individual. Pada interaksi ini, anak banyak mendapatkan kesempatan untuk mengalami berbagai proses belajar. Karena guru hanya berhadapan dengan seorang anak dan dapat menjadi pusat perhatian, sehingga pembelajaran dapat terjalin secara intensif. 11. Interaksi belajar mengajar kelompok. Pada interaksi belajar mengajar berkelompok, guru dan peralatan dapat dipakai untuk sekelompok murid. Pada jenis ini, kedalaman pendidikan tidak seperti pada cara individual, namun segi sosialitas lebih banyak mendapat kesempatan untuk berkembang. 12. Interaksi belajar mengajar dengan tim guru. Pada cara berkelompok, kadang-kadang kita meminta sejumlah guru bersama-sama pada suatu waktu untuk melakukan interaksi belajar mengajar dengan sekelompok murid. Alhamdulillah, sesi penyampaian materi telah terlaksana. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.